Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, gila banget. Hari ini Bitcoinnya melempem banget ya, $62.000. Lebih dekat kan ke 61.000. Aduh, gila. Terang banget warna merahnya ya. Begitu juga dengan beberapa altcoin yang hari ini kayaknya melempem banget. Tapi ada PP dan Shiba yang hari ini kelihatan warna hijau tapi masih berasa bearish banget gitu ya. Oke, untuk mendapatkan Apple 15 Pro Max dan beberapa aset kripto lain seperti PP, kemudian Shiba Inu, Bong, Ondo, Ponke, Manta, Bitcoin, Ethereum, Cardano, dan lain sebagainya, kalian cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu trade-nya itu 0%, jadi tanpa bayar ketika kalian melakukan perdagangan atau trade. Kemudian untuk deposit atau withdrawnya itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi lebih mudah ya. Kemudian di Bitget juga banyak sekali beberapa token yang potensi kenaikannya luar biasa banget. Bahkan di saat market bear ini ada yang naik sampai dengan 127%, 72%, 45%. POCA ini, udah lama banget saya bahas, hari ini kayaknya kelihatan hijau banget gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali beberapa token atau koin meme yang berpotensi naik luar biasa di Bitget ini. Terutama koin-koin yang baru ya. Karena banyak banget koin-koin baru lahir di Bitget ini. Yes, seperti biasanya. Hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, kalian bisa lihat ya bahwa halving ini sekitar 2 hari lagi. Ini tanggal 17, 18, 19 April 2024 ini halving bakal terjadi. Wah, kalian bisa tahu ya bahwa penurunan ini ya kalian bisa lihat bahwa halving ini pasti hari hanya itu kayaknya bakal koreksi nih ya, kayaknya bakal koreksi. Tapi setelahnya kita lihat beberapa minggu ke depan, kalau kita lihat pergerakan dari tahun 2016 atau lebih tua sebelumnya tahun 2012, 2016, kemudian halving yang ketiga 2020, kalian bisa lihat bahwa trennya selalu naik. Jadi sejarah halving ini ya pasti bakal naik. Ini pas pelaksanaan halvingnya, ini kalian bisa lihat ya bahwa di tahun 2012 itu naiknya sampai dengan 8.000% setelah halving. Begitu tahun 2016 naiknya sampai dengan 3.000%. Kemudian di tahun 2020 naiknya 800%. Nah tahun ini ya diperkirakan ya saya nggak muluk-muluk lah, cukup 100% atau 200% aja. Kayaknya kalau hari ini 100% $60.000, berarti $120.000 tuh kan. Jadi udah lumayan banget sih ya, udah kencang kayaknya buat harga Bitcoin di angka tersebut. Nah kalau kita lihat juga bahwa penurunan ini memang dominan terjadi pada saat halving ya. Bahkan sebelum halving itu udah kelihatan penurunan itu terjadi. Kalian bisa lihat bahwa di tahun 2012 terjadi penurunan kurang lebih 30%. Kemudian di tahun 2016 itu penurunannya sampai dengan 40%. Jadi lumayan dalam banget kan penurunannya. Jadi hal yang biasa ini. Pokoknya intinya holder sejati itu adalah pemenangnya. Jadi hold itu adalah pemenangnya. Saya lebih aman pakai spot daripada kayak future. Tinggal tunggu beberapa tahun aja gitu. Kalau main future, aduh kayaknya pecah pala gitu ya. Serem gitu ya ngelihatnya ya. Ya lebih aman ya pakai ya hold aja deh ya. Nah di sini kalau kita lihat bahwa koreksi ini masih hal wajar bahwa di bulan April ini koreksinya kurang lebih sekitar 17%. Kemudian di bulan Maret kemarin sampai sentuh di angka 18%. Jadi kita lihat antisipasi mungkin area support kuatnya di angka 59 ribuan dolar. Jadi kita lihat apakah akan lebih dalam atau seperti apa. Jadi kalau kita lihat penurunan ini hampir kurang lebih 16% ya sejak 8 hari terakhir. Dan kemunduran atau penurunan di bulan Maret 2023 ini pernah sentuh di angka 18% juga selama 6 hari itu 2024 nih 2023 ya. Kemudian sebagian besar penelusuran bahwa hampir rata-rata itu penurunannya sekitar 20% ya. Jadi hampir rata-rata kalau misalkan Bitcoin setelah turun koreksi 20%, nah setelah itu lihat ya chartnya terjadi pemompaan yang oke banget. Makanya jangan sampai lebih dari 20% kayaknya penurunannya. Kalau misalkan turun di angka $59.000 ya masih wajar karena yang diperhatikan dari beberapa tahun ini pasti Bitcoin kalau misalkan koreksi di angka 20%-an ya. Saya nggak mau kalian itu mendapatkan berita yang membuat kalian ingin melakukan cut loss sehingga terjadi kerugian ya. Pokoknya saya memberikan informasi buat semangat kalian gitu ya. Intinya holder itu adalah pemenangnya. Mau kapan pun ya tinggal tunggu waktunya aja. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun ya lihat aja. Kalkulasi dari harga Bitcoin pasti selalu naik ya.
Makanya saya selalu sarankan selalu gunakan untuk uang-uang yang aman, tenang, jangan digunakan buat sehari-hari, apalagi buat kuliah atau lagi buat yang lain-lain lah ya. Intinya tenang banget. Jadi kalian jangan sering-sering lihat market ketika lagi bagi. Jadi pokoknya, aduh, kayaknya cutlass aja deh, aduh, segala macam ya. Ini pulang-pulang, aduh, kayaknya bukannya untung malah buntung ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Bitcoin saat ini sedang mengkoleksi bahwa kalau misalkan terjadi pemompaan ya target terdekat di angka 70.000 dolar. Kemudian kalau misalkan terjadi koreksi, ya paling kuat setidaknya di angka 60.000 atau di 59.000 dolar. Jadi di akumulasi yang warna merah ini ya. Jadi kita lihat aja halving ini kayaknya sih bakal terjadi penurunan masih berlanjut. Kemudian bakal terjadi sideways dalam 4 sampai dengan 8 minggu. Ya, jadi prediksikan 2 bulan masih sideways di angka-angka tersebut. Jadi ya mungkin stand-nya di angka 65.000, 70.000 atau seperti apa. Nah, ini bayangkan, BlackRock aja mereka beli sekitar 1.155 Bitcoin. Wow, di saat market bir ini ternyata dimanfaatkan oleh whale ini. Ya, jadi jangan sampai jual Bitcoin kalian atau altcoin kalian diserahkan kepada para whale ini ya. Ya, selain itu juga datang dari negara El Salvador bahwa Google telah membuka kantor baru mereka di negara El Salvador. Dan untuk mendukung transformasi digital dan modernisasi layanan pemerintahan di negara tersebut, jadi kejahatan yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi, investasi asing yang lebih tinggi. Jadi setelah negara El Salvador mengadopsi Bitcoin sejak tahun 2021, mereka tuh membuat petisi dan mereka selalu membeli Bitcoin 1 Bitcoin per harinya. Jadi luar biasa banget. Mereka menjadikan negara dengan pendapatan lumayan besar gitu ya sejak mereka mengadopsi Bitcoin tersebut. Apalagi ketika harga Bitcoinnya naik gitu ya. Bahkan Google aja tertarik gitu ya membuat kantor di negara El Salvador tersebut. Setelah Bank Jerman, raksasa LBBW Jerman, mereka telah menambahkan fitur cryptocurrency atau Bitcoin di platform mereka di salah satu bank terbesar di negara Jerman. Ini lagi nih ya, ini salah satu bank terbesar di negara Rusia. Mereka juga mensupport atau mendukung dan menambahkan aset kripto atau Bitcoin di dalam platform bank tersebut. Nah, udah kelihatan kan Bitcoin ini mau dibawa kemana arahnya. Jadi semakin banyak, semakin berkembang. Apalagi pada tanggal 15 April kemarin bahwa negara Hong Kong secara resmi menyetujui Bitcoin dan Ethereum ETF spot di negara mereka. Dan itu masuk beberapa retail besar dari negara Tiongkok itu bakal masuk ke ETF spot tersebut. Wah, keren banget kan. Dampaknya kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Karena setelah Amerika Serikat pada bulan Januari 2024 pada tanggal 10 Januari lalu, setelah mereka menyetujui ETF spot Bitcoin, nah ternyata dampak pemompanya itu terjadi pada bulan Maret. Jadi kita lihat aja pemompanya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan ya. Karena selain negara Hong Kong, setelah Amerika Serikat, Hong Kong, dan Korea Selatan juga bakal menyetujui dalam Bitcoin ETF spot tersebut. Yes! Bahkan ini ya, broker Canaccord Genuity, senilai aset mereka 97,3 miliar dolar, dia mengatakan bahwa ada efek pengganda dari Bitcoin ETF ini yang mendorong permintaan tambahan untuk Bitcoin. Jadi berdampak banget kan ETF spot ini. Nah, selain itu juga menjelang hari Doge Internasional yang bakal terjadi pada tanggal 20 April ini, tinggal setelah halving ya, 1 hari setelah halving ada hari Doge Internasional. Ternyata ini membuat menarik beberapa para whale ya, khususnya untuk whale pembelian dari Dogecoin. Bahkan ada yang melakukan pembelian Dogecoin senilai 300 juta Dogecoin. Wow. Atau setara kurang lebih 70 jutaan dolar. Jadi gila, kenceng banget ini ya. Apalagi Dogecoin ini adalah salah satu coin memang yang didukung banget oleh si Kang Elon Musk ya. Ya, selanjutnya datang dari PP Coin. Oke, jadi dari PP, ini kita bisa lihat ya bahwa ada berita menarik dari PP Coin Ethereum. Saat ini mereka tersedia di aplikasi Swissbox selama di dunia, bahwa meme coin ini adalah meme coin terbaik ya di musim ini di tahun 2024. Dan memanfaatkan perdagangan aplikasi yang sangat lancar bersama Swissbox ini. Dia menyatakan bahwa mengapa holder token di Swissbox ini mereka meminta PP, karena PP saat ini dapat mengakses 16 mata uang fiat termasuk Euro dan CHF langsung melalui aplikasi mereka. Jadi kalian bisa lihat bahwa perkembangan dari PP memang drastis banget ya setelah mereka terdaftar di pertukaran Binance. Ternyata pada hari besok, pada tanggal 18 April, secara resmi, PP ada event besar nih. Mereka bakal listing di Coinbase. Oke, mantep banget ya. Jadi ini yang diharapkan oleh komunitas. Pantes aja hari ini kelihatan agak sedikit hijau warna si PP ya.
Bahkan kita lihat time frame 15 menit, wah dia udah ngambil start duluan dibandingkan dengan beberapa altcoin dan koin meme. Ini PP dan Shiba saking cepatnya ini ya, persaingannya mereka semakin cepat ini. Kalau kita lihat PP di angka 0,554 dolar ya, jadi kencang banget ini ya. Kalau kita lihat harganya 0,09 rupiah ya, jadi lumayan nih buat PP. Mudah-mudahan bisa tembus di angka 0,00007 dolar atau setara dengan 0,11 0,12 rupiah. Kita lihat aja nanti ya buat si PP ini. Karena memang sebelumnya pada tanggal 14 April kemarin kan bahwa PP Coin juga baru merayakan anniversary mereka yang 1 tahun sejak mereka didirikan tahun 2023 lalu. Ada beberapa target ketika harga PP bisa terjadi bulan dalam minggu ini. Kita lihat ya bahwa di sini kan ETF spot di negara Hong Kong sudah dilakukan. Kemudian listing Coinbase pada hari besok tanggal 18 April. Kemudian Bitcoin halving setelahnya tanggal 19 April. Kemudian tanggal 20 itu ada hari Doge International. Jadi diprediksikan beberapa meme coin itu bakal terjadi pemaparan yang oke banget di situ. Nah, bahkan bayangkan ya, volume perdagangan dari PP itu lebih besar dari raksasa bank JP Morgan ya. Kalau kita lihat market cap PP di Bitget aja itu tembus sampai dengan 3,24 miliar dolar. Wow, gila kenceng banget ini meme coin loh ya. Market cap-nya bisa mengalahkan bank besar di Amerika Serikat. Wow. Nah, selain itu juga, PP terlihat di acara Dubai yang bakal terjadi di tahun 2049. Jadi, tentang masa depan Dubai 2049, itu mereka menampilkan tampilan dari PP Coin. Nah, kita lihat nih ya. Tanda apa ini ya? Karena beberapa pertukaran juga banyak yang nge-tweet tentang PP Coin ini atau si PP ini ya. Kalau kita lihat bahwa pergerakan dari harganya hari ini kayaknya mudah-mudahan ya bisa tembus di angka 0,007 dolar lagi deh ya. Amin. Bahkan bayangkan ya, CoinMarketCap pun mereka nge-tweet tentang si PP Coin. Jadi kalau kita lihat bahwa investasi dari 50 dolar ke 5 juta dolar. Wow. Karena memang banyak juga yang memprediksi bahwa pada tanggal 20 April beberapa meme coin bakal terjadi pemaparan. Bahkan si PP ini diprediksi di angka 0,0007 dolar atau dia setara 0,11 atau 0,12 rupiah. Saat ini kan 0,554 tadi ya, pas lagi kenceng kan. 554, jadi ya butuh 100 poin lagi deh buat ke angka tersebut ya. Mudah-mudahan aja kenaikan 30% kayaknya ketemu deh buat ke harga tersebut ya. Amin, karena diprediksi dalam 5 hari ke depan ya naiknya ekspektasinya sih 30%-an ya biar ke angka tersebut. Karena saat ini terjadi penurunan sejak 5 hari terakhir ini deh. Terjadi penurunan yang signifikan banget ya, membuat kita aduh kayaknya gimana nih segala macam weh pokoknya ya. Pokoknya yang panik mah udah sumpah salah weh, jadi udah tinggal pikirannya aduh gimana nih. Makanya saya bilang harus selalu gunakan itu yang benar-benar aman, tenang, santai, jangan digunakan buat kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi ketika market lagi bear gini itu ya udah sih ya kita hold aja gitu beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan atau nggak tahu nih ya. Hari ini bearish, nggak tahu minggu depan seperti apa atau lebih bearish lagi. Jadi tetap hal yang seperti ini harus gunakan uang yang tenang-tenang banget gitu ya. Yes! Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena dari kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.